Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan yang sering saya tulis di WA atau di inbox atau lewat telepon ya kepada dulur-dulur atau klien atau rekan-rekan ya, tentang istilah kehidupan jenengan ketemu ajur dan remek. Ajur itu kan hancur kan, remek itu ya ini mereteli apa berkeping-keping itu ya. Nanti kehidupan ketemu ajur dan remek ya, nah ini ya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang istilah tersebut. Kan banyak yang tanya, itu bagaimana Kang, itu apa artinya, dengan penjelasan dan tulisan itu, dan apa penyebabnya dan solusinya bagaimana. Jadi lewat WA saya sering menjelaskan kepada dulur-dulur, sering saya mengutarakan hal tersebut. Jadi perlu digarisbawahi, kehidupan ketemu ajur atau remek itu di prosentase. Ada yang kehidupan ajur remek itu ada ketemu 20%, ada yang 10%, ada yang 50%, ada yang 55%, ada yang 60%, ada yang 75%, ada yang 80% ya. Semakin besar efek dari kehidupan ancur dan remek itu semakin terasa. Nanti kalau di angka 50% itu antara terasa dan tidak. Nanti di tengah-tengah itu ngambang kan, itu antara 50 ya. Itu 50% ya, antara kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, itu di angka yang 50%. Jadi kok bisa begitu ya Kang ya? Saya jelaskan dulu. Kehidupan ketemu ancur dan remek itu efeknya sangat besar dalam kehidupan kita. Misalnya kayak bagaimana Kang ya, itu tadi sering dapat masalah ya, kemudian pikiran kita selalu panas, selalu emosi, selalu ingin bermusuhan, selalu dimusuhi orang ya. Kemudian itu rezeki itu seret, susah mendapatkan jodoh, orang-orang semakin memusuhi kita. Kemudian lawan jenis itu sepertinya itu sengit, ibaratnya itu panas hati, menjauh kepada kita, nggak suka, ibaratnya itu ketemu kita itu sering nanti ketemunya bertengkar, permusuhan. Nah itu ya, nanti macam-macam kehidupan ketemu ajur dan remek itu ya, kayak jualan seret nggak laku, ibaratnya itu jualan nggak laku, kemudian di kantor itu dimusuhi dan lain-lain ya. Jadi penyebabnya apa ya, banyak penyebabnya. Kalau saya simpulkan ada 3 ya, penyebab ada 3. Itu ada 3 Kang ya, yang menurut saya ya, bukan menurut orang lain lah, ini menurut saya ya. Saat saya membuat konten ini ya, itu saya simpulkan ada 3 penyebab tuh. Kalau ada orang lain menyimpulkan lebih ya terserah. Nah ini sesuai dengan
kesimpulan saya yang saya dapat, saya peroleh saat membuat konten ini, lek gak lali rek, itu ya. Yaitu pertama, yaitu yang membuat kehidupan itu hancur dan remek itu adalah dari perilaku atau watak kita yang negatif, yang kita los tanpa introspeksi diri. Itu yang bagaimana Kang? Seperti apa? Ya, itu ibaratnya sifat gaplei ya. Seperti sifat yang kaku, egois, susah diatur, susah diarahkan, karepe dhewe, dikasih saran itu nggak mau, padahal saran yang bagus, yang membangun, yang membantu, pasti ditolak karena ada jiwa ego ya, egois. Tuh, mentang-mentang awak iku pinter. Tuh. Seseorang yang mempunyai watak itu ego atau kaku itu cenderung besar sekali dia suka sandiwara, main sandiwara, omongannya itu pling-plang, mencela-mencele ya. Itu suka sandiwara, mencela-mencele omongannya. Pagi ini sore sudah berubah ya. Ibaratnya orang Jawa itu pagi dele, sore tadi tempe ya. Jadi berubah omongannya, nggak bisa dipegang ya. Itu orang yang kaku, egois. Tuh. Jadi orang kaku dan egois itu musuhnya karo wong jujur ya. Musuhnya orang yang jujur. Karena orang jujur nggak mau sandiwara, berbohong, mencela-mencele ya. Omongannya itu mau nggak bisa dipegang, omongannya itu susah. Itulah makanya banyak orang yang nggak suka, memusuhi dia. Itu nanti apa ini, mau kerjasama, mau berteman, akhirnya orang menghindar. Itu ya. Itu dari watak perilaku kita menjadi kehidupan kita ajur dan remek ya. Itu jadi kayak gitu. Jadi dari perilaku kita yang kurang introspeksi diri, kurang menerima, kurang jadi air ya. Itu maunya jadi api, jadi batu keras. Dikatai apa, disuruh juragan, betutut, apa itu muka masam ya. Juragan kan melihat anak buah kok saya perintah begini kok ini, akhirnya bisa dipecat ya, diturunkan jabatannya kan gitu. Itu ya macam-macam lah misalnya kayak gitu loh ya. Kemudian yang kedua itu seseorang itu ditempeli dunia lain, sosok iblis atau setan gitu ya. Kan dari perilaku kita mendapatkan karma atau sengkolo ya. Jadi iblis melihat itu, wah saya cocok dengan si A, sifatnya begini, nanti ikutlah seperti apa kuntilanak, pocongan, ikut tanpa kita sadari, tanpa kita undang ya. Karena mereka suka dengan perilaku kita yang neko-neko aneh-aneh, gablek itu tadi ya, akhir ikutlah gitu. Nah, kemudian negatif tadi itu mempengaruhi aura kita, kehidupan kita ya, karena ditempeli itu sosok yang kurang bagus, negatif ya. Nanti membuat orang nggak suka ke kita, mau rezeki mau datang itu dihalau sama energi negatif, energi rezeki menghindar jauh. Jadi mau jualan gitu, ibaratnya itu di sekitar jualan itu berbau sekali, ibaratnya itu panas, tidak adem, tidak ada
sesuatu yang membuat simpati orang itu datang ya. Jadi panas menolak, berarti itu jongkrakno, itu menjauhkan seseorang supaya nggak mendekat. Nah, itu nanti rezeki seret. Kemudian teman-teman melihat kita itu kayak benci, kayak marah, nggak tahu ya cuma di situ, kayak nggak suka gitu. Ini menghindar. Walaupun kita omong-omongan begini, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya itu nggak suka. Di situ ya. Jadi yang kedua. Yang ketiga yaitu seseorang yang memakai piandel atau jimat yang mempunyai kodam, sosok iblis atau setan sing ya opo Kang ya, misalnya itu tadi membawa gelang, apa jimat semar mesem sing isinya kuntilanak, gelang sing isinya pocongan, sing keris isinya banaspati, apa sing isinya genderuwo ya, dan macam-macam lah namanya demit di daerah tempat lain itu berbeda-beda namanya ya. Dan bentuk mereka itu juga ya nggak sama, banyak macamnya ya. Ada yang berbentuknya aneh ya, ada berbentuk asap lah, ada yang bentuknya itu tidak beraturan, sing ajur ya. Tuh, ada yang bentuk yang kera, hewan, apa anjing, apa siluman. Nah, itu ya sosok-sosok negatif. Nah, itu bila seseorang itu beli media itu dipakai, nanti ada kodam negatif iblis itu, nah, itu membuat berbalik arah seseorang itu sebenarnya untuk pengasihan, untuk pelet pengasihan, dan berbalik menjadi seseorang banyak orang benci, rezeki seret, banyak masalah ya, banyak masalah lur. Banyak percekcokan, banyak panas hati ya, banyak apa tidak bisa menguasai diri itu. Akhirnya kehidupannya hancur, remek, terbengkalai lah ibaratnya gitu ya, karena dalam dirinya tidak ada jiwa energi simpati atau pengasihan, derajat, wibawa, keselamatan tidak ada, karena dinaungi oleh energi iblis setan tadi. Karena orang beli kebanyakan tidak tahu isinya apa, kodamnya apa gitu. Dan kebanyakan orang menjual media atau paranormal itu nggak bisa nerawang, hanya sekedar ngisi sesuai dengan amalan. Dia berguru di sana sini, dia membeli media ini katanya media ilmu macan putih lah, apa nogo sosro lah, sosro birowo, apa ilmu jaran goyang, semar mesem ya, diamalkan kemudian diisikan di media. Tuh. Sesuai dengan konten saya dulu, mengisi itu gampang, tapi ngisi sesuai dengan harapan itu yang susah ya. Itu perlu digarisbawahi. Mengisi media itu gampang, tetapi isi yang masuk itu yang sesuai harapan itu yang susah. Banyak yang terjadi begitu. Jadi seperti mengisi ya, macan putih diisi dengan amalan, apa mantra, apa doa, ilmu yang diperoleh di mana, di mengilmu-ilmu lah, diisikan macan putih. Karena nggak bisa lihat, nggak bisa, batinnya nggak peka, yang masuk malah pocongan itu. Tetapi dia keyakinan dia macan putih, kemudian dipasarkan, dijual ke umum ya, di publik, orang publik beli itu. Isinya pocongan, dipakailah itu. Jadi seseorang itu supaya kehidupannya bagus sesuai dengan harapan, malah berbalik menjadi kacau, hancur dan remek ya. Itu lur ya. Jadi saya memberikan edukasi, apa ini hanya pencerahan aja ya. Bila ada apa ini sesuatu yang lain dari saya, monggo ya. Perbedaan tidak apa-apa, wajar ya. Itu ya.
Dan semua media itu adalah usaha dan ikhtiar. Yang penting media itu adalah usaha ikhtiar dalam melancarkan jodoh. Jangan saya punya punya target 1, target 2 gitu ya. Itu indahkan dulu ya. Tetapi bagaimana jenengan supaya jodohnya lancar ya. Jodoh itu nggak bisa kita aku mbak iku wae terus itu ya. Jodoh itu rahasia ilahi ya lur ya. Sampai kejar terus, sampai pakai media harganya ratusan juta, jutaan, gak jodohnya nggak bisa ya. Itu perlu digarisbawahi ya. Tuh banyak yang di Facebookan itu, saya cari pelet nggak langsung kena, ekstrim. Wah itu saya jelaskan itu, dukun abal-abal pasti muncul. Wah ini ada combene juga bilang, ada yang anak buah pemasaran, saya kenal Kang, ini Kang ampuh bagus, ini saya sudah banyak orang yang sudah membuktikan. Akhirnya membuktikan jeret gledeke nggak ada hasilnya, omong doang ya. Penipuan banyak ya, hati-hati lur ya, penipuan banyak ya. Itu aja lur ya. Nah, konten kali ini tentang penjelasan tentang kehidupan yang ajur dan remuk ya. Tuh. Kemudian Kang solusinya apa Kang? Ya itu tadi ya, selalu banyak introspeksi diri, belajar jadi air, mendengarkan perkataan orang ya, belajar mendengar perkataan orang, karena kita sudah besar, api elek kita tahu ya. Itu kemudian membersihkan diri dengan bagaimana cara Kang? Yaitu ya ke orang pinter ya, itu ya, yang mumpuni, bukan kaleng-kaleng sarden, dibersihkan supaya badannya bersih, baru mengamalkan ilmu. Kalau badannya kotor, ngamalkan ilmu nggak bisa masuk. Itu ya perlu digarisbawahi. Misalnya jenengan badannya jelek, badannya itu ada negatif dari pocongan, genderuwo, jenengan pegang media bagus positif. Kalau badannya belum dibersihkan, nggak bisa masuk, nggak bisa selaras. Itu perlu digarisbawahi ya. Nanti badan perlu dibersihkan, baru memegang barang yang positif, yang bagus, baru selaras. Itu lur ya. Jadi kemudian hindari media-media jimat yang berkontak iblis dan setan. Bagaimana caranya Kang menghindari itu ya? Tanya kepada orang yang pintar, yang ilmu terawangan, saudara, teman yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan tanya yang kaleng-kaleng sarden, hanya sekedar ngaku-ngaku. Yang ngaku-ngaku akepol, yang bisa ada. Ya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.